Saudara, beberapa minggu ini saudara belajar satu hal yang penting untuk Anda bisa menjadi pribadi yang benar-benar melakukan apa yang Dia mau dan tidak mendukakan Roh Kudus. Tidak mendustai Roh Kudus dan pada akhirnya tidak apa kakak? Menghujat Roh Kudus. Jadi ada beberapa minggu terakhir ini kan Anda belajar mendukakan Roh Kudus, mendustai Roh Kudus, menghina Roh Kudus, seperti Simon yang mau membeli kuasa Roh Kudus dengan uangnya, itu menghina Roh Kudus dan pada akhirnya ujungnya adalah menghujat Roh Kudus. Saudara, pahamilah ini baik-baik supaya dalam kehidupanmu sebagai orang percaya kamu tidak ada di dalam posisi salah satu itu. Baik itu mendukakan Roh Kudus, baik itu membohongi Roh Kudus atau mendustai Roh Kudus, baik itu kamu tidak sampai pada posisi menghina Roh Kudus, bahkan atau sampai pada posisi menghujat Roh Kudus. Anda harus bisa waspada dengan semua sikap tingkah lakumu. Anda harus bisa menilai seluruh hidupmu. Apakah Anda terus hidup seturut dengan apa yang diinginkan oleh Bapa atau tidak? Coba katakan sebelah kiri kananmu. Karena salah sedikit kita mendukakan Dia. Salah sedikit kita mendustai Dia. Salah sedikit kita menghujat Dia. Dan efeknya panjang. 1, 2, 3. Salah sedikit, buat salah sedikit mendukakan Roh Kudus. Berontak sedikit, menghujat Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Sebenarnya kita jadi orang Kristen ini hidup itu sebenarnya sulit. Susah. Tidak gampang ikut Tuhan kakak. Katakan sebelah kiri kanan. Tidak gampang menggiring Dia. Ya, kasih tahu tidak gampang ya. Oleh karena itu butuh satu komitmen yang kuat di dalam hidupmu. Saudara yang dikasih oleh Bapak hari ini, kita mau belajar apa-apa saja yang menjadi akibat efek atau sumber yang membuat orang itu bisa mendustai Roh Kudus, bisa mendukakan Roh Kudus, bahkan sampai bisa menghujat Roh Kudus itu, apa sih yang menjadi salah satu penyebab? Mari kita buka 1 Korintus pasal 1, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-31. Ada satu kisah di satu kota yang namanya Korintus. Bagaimana orang di dalam itu seperti apa keadaannya? Kita baca dulu ayat ini sebagai satu dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari kita baca. 2, 3. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tapi orang yang bodoh bagi dunia, dipilih Bapa untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Supaya yang ada, sekali lagi ayat 29, 2, 3. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Bapa. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa bermegah di dalam, perhatikan ini. Mungkin kamu bingung, ini ayat sebenarnya untuk apa? Ada kisah yang penting yang harus kamu tahu. Kenapa Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus. Korintus itu adalah satu kota yang luar biasa maju. Atau disebut dengan kota metropolitan. Jadi kota metropolitan di Indonesia itu ada beberapa, Kupang belum masuk. Yang seperti Jakarta, Surabaya, Medan. Ya, itu disebut kota metropolitan. Semua kultur budaya bersatu di situ teman. Semua mau setan kah, mau baik kah, mau tidak baik, semua ada di situ. Nah di Korintus itu seperti itu teman. Dan begitu luar biasa dia punya kemajuan. Dan teknologinya sangat maju, semuanya maju. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Pokoknya Korintus itu kota yang penuh dengan
kemajuan. Teknologi, industri, bisnis, semuanya maju. 1, 2, 3. Nah, itu dia punya keadaan negeri atau kota. Kamu harus ingat, Paulus itu pergi ke sana untuk apa? Memberitakan Injil. Pemikiran yang Paulus dapatkan di situ adalah apa? Karena di situ pertemuan begitu banyaknya orang dari berbagai macam tempat dan wilayah, itu kumpul semua di Korintus. Sehingga ketika dia beritakan Injil di situ, dia gampang memberitakan Injil. Nanti orangnya pulang ke wilayah-wilayah gampang membawa Injil itu. Itu pemikirannya. Makanya dia pergi ke Korintus. Dan jemaat itu terbangun di sana, teman. Dan Anda harus tahu, jemaat yang ada di Korintus bukan jemaat yang 100%-nya kaya raya. Bukan yang mapan. Bukan yang punya uang. Tidak. Tadi ayat yang kamu baca. Di ayat yang ke-26 dalam 1 Korintus pasal 1 dia bilang apa? Ingat saja. Artinya dia mau mengingatkan kepada jemaat. Saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu? Keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Jadi sebelum mereka dipanggil itu keadaannya seperti apa? Menurut ukuran manusia, kamu itu tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Artinya apa? Mereka nothing, kosong. Orang yang miskin, kata ayat 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, Anda bayangkan. Dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ini keadaan mereka begitu betul-betul tidak berarti. Miskin. Tidak punya penghasilan tetap, sembraut. Pokoknya serabutan, mau kerja apa yang penting bisa hasil uang, dapat mereka hajar. Saudara yang dikasih oleh Bapak, lihat ini baik-baik. Keadaan mereka kembali ke ayat yang ke-26. Hei, ingat saudara-saudara, bagaimana keadaanmu sebelum engkau dipanggil oleh Bapak. Lihat, tidak banyak orang yang bijak. Menurut ukuran manusia, kamu itu tidak punya pengaruh. Menurut ukuran manusia, kamu itu bukan orang yang terpandang. Nothing, berarti kosong. Katakan sebelah kiri kanan, kosong, bulat, tidak ada apa-apa. 1, 2, 3. Tidak terpandang, karena orang terpandang pasti punya uang. Punya pengaruh, pasti punya uang. Semuanya punya uang. Di Korintus itu dia punya level itu tinggi sekali. Karena ini kota metropolitan. Sehingga terjadi satu kesenjangan sosial itu sangat kentara. Jadi orang kaya dan orang miskin itu sangat kentara sekali. Dan jemaat yang dipimpin oleh Paulus bersama dengan Aquila dan Priscilla, kakak, itu benar-benar bukan jemaat yang benar-benar kaya. Bukan jemaat yang punya hikmat, kebijaksanaan, tidak. Ini ukurannya bodoh, benar-benar goblok. Jadi Alkitab tulis di sini, Paulus menulis catatan ini. Ingat loh, dulu sebelum lu jadi apa-apa, lu tuh orangnya seperti ini. Lu belum jadi orang yang berpengaruh, lu tuh seperti ini. Pertanyaan saya buat kamu. Kenapa Paulus menulis itu kepada jemaat di Korintus? Apa yang sedang terjadi di dalam jemaat di Korintus? Sehingga Paulus itu menulis, mengingatkan mereka keadaan mereka sebelum mereka dipanggil oleh Bapa. Apa keadaan jemaat itu? Kenapa Paulus tulis? Ada yang bisa menjawab? Dapat permen. Imam bisa jawab. Paulus bisa tulis. Weh, ingat, lu tuh dulu saudara apa? Ingat, bahwa dulu tuh saudara punya pengaruh. Ingat, bahwa lu dulu tuh betul-betul kosong, goblok, bodoh. Tidak ada apa-apa. Ingat. Coba saya tanya kamu. Kalau kamu selalu mengingatkan orang model begitu, karena apa? Karena apa? Kuat. Karena apa? Lagi. Tidak perlu ragu-ragu, nanti semua dapat permen ini. Sebentar beli ya 2 bungkus. Ya. 1, 2, 3, sombong. 1, 2, 3. Jadi ada yang mereka tinggalkan, mereka melupakan dari mana mereka berasal. Mereka benar-benar meninggalkan segala sesuatu. Dulu sebelum mereka punya pengaruh, mereka menjadi orang terpandang, mereka punya duit,
mereka bisa buat apa saja. Dong pun dekat dengan Tuhan ini luar biasa kakak. Biasa toh manusia toh. So ada apa cari Tuhan ke sonde. Ada masalah cari Tuhan ke tidak. Coba lihat sebelah kiri kanan, munafik dong nih. Ngomong kuat. Iya ada anak rohani Kak Victor di Soe. Ada masalah ini, istrinya bawa anaknya masuk ruang doa pagi, siang, sore, malam. Ruang doa terus. Setelah masalahnya selesai, mau injak ruang doa pun, injak di halaman tempatnya kita di Soe, tidak pernah, nodek pun tidak, lewat pun di jalan yang besar itu tidak. Jadi saya kasih tahu di Facebook, saya bilang begini, tunggu, lu pun nafas lu tinggal di leher, lu datang be usir lu. Kak Victor kejam sekali, bukan kejam, tapi lu kurang ajar, tidak tahu diri. Meninggalkan apa yang Bapamu inginkan dari kamu. Maunya itu begini, maunya saya kalau saya jadi Tuhan, lu susah terus. Supaya lu cari Tuhan terus. Betul tidak? Logikanya kan begitu. Orang susah pasti cari Tuhan tidak? Sungguh-sungguh tidak pergi gereja, sungguh-sungguh tidak datang persekutuan, sungguh-sungguh tidak doa. Wah, luar biasa. Saya selalu ingatkan ada anak-anak yang bergumul, ada yang mau jadi TNI, ada yang mau jadi Polri, polisi, tentara, ya, ada yang jadi polisi dulu, doa di sini pagi, siang, sore, malam, termasuk dan dia punya tim juga doa puasa bersama supaya ini anak jadi lolos jadi polisi. Setelah jadi polisi, dia tugas di Manggarai sana. Kemudian tiap hari minum, mabok, isap rokok, tiba-tiba suka Sujato, judi, kiri kanan. Saya tanya, bagaimana? Masih berdoa tidak? Wih kakak, saya ini berat sekali di sini. Saya butuh komunitas, tidak bisa. Kau harus bisa berdiri sendiri. Dulu susah, tidak ada uang, lu berdoa. Coba lihat sebelah kiri kanan. Ini sudah ada sebelum Masehi, ini sudah ada. Kasih tahu, itu sifat manusia sebelum Masehi. Artinya lu belum turun ke bumi, itu sifat sudah ada. Untung yang jadi TNI ini di Angkatan Laut, tiap hari berdoa, datang sini berdoa. Saya bilang begini, doa ya, ini kali lu lolos, percaya saya. Lu naik doa, nanti saya topang kamu. Setelah dia lolos, dia ada waktu dia telepon saya, kakak ini saya kakak, oh iya kenapa? Saya hanya coba satu tanya, saya tanya satu, masih doa? Masih bikin ini? Masih lakukan ini? Siap? Sudah jawabnya siap. Siap? Siap kakak, siap. Siap apa? Siap, siap, masih kakak, siap, masih. Sekalipun orang dapat, saya punya dapat itu kakak, mereka simpan kembali, mereka buang, tapi siap, saya masih siap kakak. Wah masih siap terus, oke. Perbedaan, ada orang yang tidak melupakan Bapa, ada orang yang cepat sekali melupakan Bapa. Jemaat di Korintus ini teman adalah orang yang cepat sekali melupakan Tuhan ketika mereka ada dalam satu posisi yang terpandang, yang punya pengaruh, yang punya uang. Gila ya, mereka benar-benar melupakan Tuhan. Makanya kamu lihat kalau dalam catatan 1 Korintus pasal 1 ayat yang pertama dan kedua terusnya kakak, itu kamu akan bisa menemukan perpecahan dalam jemaat. Makanya tadi dalam video singkat itu teman, kamu bisa melihat bahwa yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus adalah soal perpecahan dalam jemaat. Kamu harus tahu perpecahan itu terjadi karena apa? Kesombongan itu teman. Kesombongan itu terjadi ketika apa? Coba saya tanya. Ketika seseorang itu mulai menganggap bahwa Tuhan tidak lagi dia perlukan. Sekali lagi, kesombongan itu mulai muncul ketika dia menganggap Tuhan tidak lagi menjadi yang utama atau dia tidak lagi membutuhkan Tuhan dalam seluruh dia pun hidup. Artinya dia tidak butuh bantuan dari Tuhan. Itu artinya sombong. Munculnya sombong dari mana ini hati? Ketika seseorang itu berpikir bahwa Tuhan tidak lagi dia perlukan. Dia tidak butuhkan Tuhan lain. Yang kedua, kapan sombong itu muncul? Ketika dia tidak membutuhkan pertolongan daripada manusia. Sesama, dia tidak butuh manusia. Dia bisa kerja sendiri, one man show. Dulu di Korintus jemaatnya apa? Banting tulang, Paulus datang beritakan Injil, mereka sukacita.
mereka dapat kekuatan, mereka dapat damai sejahtera, mereka dapat sukacita, mereka dapat hikmat pengertian, mereka sungguh-sungguh sampai satu titik. Lihat, mereka semua diangkat oleh Bapa untuk mempermalukan semua orang yang di Korintus yang menganggap remeh mereka, yang miskin, yang tidak bijak, yang bodoh, yang tidak punya pengaruh, yang tidak terpandang, orang-orang terpinggirkan. Mereka diangkat Tuhan semua. Mereka diangkat Bapa, bukan mereka semakin setia dengan Bapa, malah mereka semakin menghujat Bapa. Saudara perhatikan, ketika kamu ada dalam posisi seperti jemaat di Korintus ini, jangan sampai Anda menghujat dia, mendukakan dia, mendustai dia. Hanya gara-gara satu alasan, dua alasan, kamu bilang begini, Kafik, beta mau datang, tapi beta ini ada acara ini nih, beta ada bikin ini nih, beta ada buat ini nih. Padahal itu semua duniawi. Sehingga kau mengesampingkan yang namanya punyanya Bapa, kau kesampingkan. Itu mendukakan kakak. Sekecil apapun juga mendukakan. Namanya begini, lihat saya. Saya mau cerita kenapa Bapa itu sensitif. Dia menciptakan kamu untuk kamu mencintai dia. Sekalipun dia tahu kamu tidak akan pernah mencintai dia 100%. Tapi dia tetap menciptakan kamu dan saya. Amin. Karena dia tahu kamu tidak akan pernah bisa mampu mencintai dia dengan kekuatanmu. Maka dia turun menjadi manusia sama seperti kamu. Kemudian dia berangkat ke Golgota. Berjuang, berkorban, menderita. Bahkan sampai dipermalukan semalu-malunya. Yaitu mati di Golgota. Supaya apa? Kamu dimampukan untuk bisa mencintai dia seperti rindunya. Setuju, katakan amin. Sekarang saya tanya kamu, dia lakukan semuanya demi kamu dan saya. Setelah itu, kamu yang berkata kamu percaya sama dia, kamu mengasihi dia, kamu mencintai dia, kamu benar-benar beriman kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Tetapi kamu tidak pernah mengandalkan dia dalam hidupmu. Kamu selalu mengandalkan diri kamu. Kamu mungkin dulu begitu sulit dari keluarga yang sederhana. Dari keluarga yang betul-betul ya tidak punya apa-apa. Tiba-tiba kamu datang merantau. Tiba-tiba kamu datang pergi ke satu tempat. Tiba-tiba kamu ada di kotamu. Kamu diangkat Tuhan. Kamu dibawa Tuhan. Kamu punya ini, kamu punya itu. Kamu dibuat jadi ini. Kamu dibikin ini, kamu dibuat itu. Sekarang saya tanya kamu. Tabiat manusia itu sering melupakan Bapa ketika ada di satu posisi yang berbeda dari posisi yang dulu. Mungkin dia merasa, oh saya juga ibadah. Ini Korintus pun jemaat di Korintus ini kakak. Mereka tetap ibadah. Mereka tetap melakukan pelayanan. Tetapi Paulus bilang apa? Ingat. Lu dari mana? Lu tuh berasal dari mana? Lu tuh miskin. Lu tuh melarat. Lu tidak punya apa-apa. Lu jangan lupa dia yang mengangkat kamu. Yang memberikan kamu berkat sampai hari ini. Kamu bisa jadi orang. Kamu bisa punya pengaruh. Kamu bisa punya ini, punya itu. Kamu lihat. Seberapa kuatnya ketika seseorang mulai berpikir bahwa Tuhan tidak lagi menjadi sumber pertolongannya dia. Tinggalkan Tuhan, Kak. Kenapa? Kesombongan. Dia sampai menghujat Tuhan. Dia sampai mendukakan Bapa. Dia sampai mendustai Bapa. Gila. Anda harus mengerti ini. Jangan sampai Anda menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh. Karena itu adalah pintu gerbang yang besar untuk kamu bisa sampai pada posisi mendustai Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus, bahkan sampai menghujat Roh Kudus. Kesombongan. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Sekarang mungkin kau tidak punya apa-apa, tapi kau tidak tahu 5 tahun akan datang. Kau mungkin punya sesuatu yang tidak dipunyai oleh orang lain. Jangan lupakan Bapamu. Katakan sebelah kiri kanan. Jangan lupakan Bapamu ketika 5 tahun kau sudah jadi orang. 1, 2, 3. Ya. Bisa nangkap sampai sini? Jangan. Kenapa? Efeknya itu berbahaya, Kak. Terjadi perpecahan, terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran yang luar biasa, Kakak. Luar biasa terjadi. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, jangan sombong karena efeknya itu parah. Ngomong kuat. Ya, kuat lagi.
Jangan sombong. Sombong itu bukan soal kau pakai pakaian bagus. Pas itu orang mulai menilai lu sombong. Itu penilaian orang kedua. Sombong itu sekali lagi, ketika seseorang berpikir bahwa Tuhan tidak lagi menjadi yang utama. Ketika dia tidak lagi memikirkan bahwa Tuhan itu menjadi pusat pertolongannya, itu sombong. Dia tidak lagi membutuhkan orang lain, itu sombong. Dia bisa jalan sendiri, pakai kekuatannya dia, itu sombong. Dia merasa lebih baik dari orang lain, itu sombong. Dia merasa bahwa dia lebih penting dari orang lain, itu sombong. Dia merasa bahwa dia yang dipakai oleh Tuhan, itu sombong. Dia merasa bahwa dia yang punya karunia 1000, itu sombong. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Hati-hati. Iya kan ada orang di Ketakari sana. Bilang, kami ini punya karunia, Tuhan pakai kami ini, luar biasa. Itu sombong. Menyesat-nyesatkan orang, itu juga menganggap diri paling benar dan ajarannya paling benar, itu juga Alkitab bilang apa? Bukan masalah ajarannya, tapi dari hidupnya kamu harus tahu orang ini berasal daripada Tuhan atau tidak. Setelah kamu tahu hidupnya, apa yang dia ajarkan itu sesuai tidak dengan apa yang diinginkan oleh Bapa. Begitu. Kadang-kadang orang keseplit sedikit, tersalah omong begitu, langsung dipotong di video, sesat. Kasih tahu sebelah kiri, makanya zaman YouTube bahaya. Rekam jejak itu ada. Saudara, pesan Bapa hari ini sederhana sekali, singkat saja. Jangan pernah melupakan Tuhan ketika kamu ada di satu posisi hari ini yang lebih baik dari 5-10 tahun yang lalu. Paulus menuliskan supaya kamu diingatkan, jangan lupa bahwa dulu lu tuh tidak punya apa-apa. Dulu lu tuh nol besar. Dulu lu tuh dianggap remeh oleh kota ini. Lu tidak ada apa-apa. Tapi kalau hari ini lu punya pengaruh, hari ini lu punya sesuatu yang membuat lu menjadi orang terpandang, please jangan lupakan dia. Amin. Semakin tinggi pohon kakak, semakin lu butuh banyak topangan. Bukan semakin tinggi pohon, lu merasa lu tinggi dan lu akan bisa kuat. Kakak, pohon beringin dicamplong kakak. Yang begitu kuat yang di samping pos polisi sebelah kiri. Lu lihat, tak angkat ke sonde. Tak angkat. Lu lay. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Itu pohon sudah ratusan tahun. Seroja datang rata kakak. Apalagi kita pun hidup, kita sangat membutuhkan Bapa kita, amin. Kita juga membutuhkan teman, sahabat, orang lain untuk menolong kita, iya. Karena kita makhluk sosial, kita bukan orang individualis. Yang hanya hidup untuk diri sendiri, tidak perlu orang lain, tidak bisa. Kita membutuhkan orang lain juga. Setuju katakan amin. Makanya Alkitab bilang apa? Sendiri itu tidak baik, lebih baik berdua. Bukan berarti ini tentang soal suami istri ya. Artinya rekan kerja, karena ketika Bapa melihat Adam seorang diri, dia berkata tidak baik seorang diri. Maka dia ambil rusuknya Adam, membuat seorang wanita di situ menjadi penolong, bukan istri dulu. Jatuh dalam dosa baru disebut istri. Pertama penolong, menjadi rekan kerja. Untuk apa? To rule, to protect, to overshadow. Di Taman Eden, di bumi yang luas ini, hanya mereka berdua. Coba lihat sebelah kiri kanan. Oh begitu ya. Ya. Jadi kamu tidak baik seorang diri. Yes. Kamu butuh seorang penolong. Rekan kerja. Teman. Teamwork. Tim untuk bekerja. Tapi kalau mau jadi one man show. Lu sudah bisa dipakai di era sekarang. Dan era Bapak saya adalah era yang bekerja itu secara bersama. Katakan sebelah kiri kanan. Hati-hati. Ini soal berdua bukan berarti berpasang-pasangan. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Karena ketika saya omong tentang berdua langsung, ada sinyal hijau, biru. Apa yang telah ditetapkan Bapa untuk merah, merah terus. Tidak menikah, tidak menikah. Jangan dipaksakan. Setuju katakan amin. Amin. Bisa nangkap sampai di sini teman?
Kesombongan itu baik atau tidak? Sangat tidak baik. Tidak baik kakak. Minggu depan kamu akan belajar efek dari kesombongan itu seperti apa. Efek buat diri kamu apa. Efek hubungan kamu dengan Bapa apa. Efek hubungan kamu dengan sesama apa. Kesombongan itu begitu fatal kak. Ingat, kesombongan itu punya efek begitu fatal. Antara kamu dengan bapamu, antara kamu dengan sesamamu, dengan dirimu sendiri pun fatal. Makanya hari ini, sebagai pembukaan buat kamu semua di tempat ini, ingat, ketika kamu ada di satu posisi terpandang, terhormat, punya uang, dihargai, dihormati, bisa punya pengaruh, ingat ini baik-baik. Ingat, kau dari mana? Ingat, kau dulu 5 tahun yang lalu tuh nothing. Lu sudah tahu apa-apa. Ingat, 10 tahun yang lalu orang sudah pernah toe lu. Tapi hari ini seorang Ilin bisa dipanggil kemana-mana untuk MC, untuk bikin ini, untuk bisa wawancara, untuk bisa menerjemahkan, bisa ini, bisa ini. Ingat bahwa 5 tahun yang lalu seorang Ilin adalah hanya seorang mahasiswa biasa yang tidak memiliki pengaruh apa-apa. Kau harus mengingat itu terus menerus bahwa kita dulu bukan apa-apa. Tapi hari ini ketika Tuhan bawa kita naik, Tuhan memanggil kita dengan posisi yang diberkati, maka kita tidak boleh melupakan kita punya Bapa. Setuju, katakan amin. Kita juga tidak boleh melupakan ada orang-orang di sekeliling kita yang menolong kita. Mungkin tidak tolong secara fisik, secara finansial, tetapi dengan dia punya kehadiran, dengan dia punya motivasi, dengan dia punya dorongan, dengan dia punya doa-doa yang dia naikkan untuk kamu punya hidup supaya sukses. Jangan pernah engkau melupakan mereka. Setuju, katakan amin. Supaya apa? Kau tetap terjaga dalam posisi yang dipercayakan oleh Tuhan. Kenapa? Ada misinya Tuhan. Kamu diangkat hari ini untuk apa? Ayat yang ke-29. Baca ayat yang ke-27 sampai 29 ya. 2, 3. Dipilih Allah. Untuk apa? Untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Karena mereka merasa bahwa mereka tidak butuh Tuhan. Mereka berhikmat. Mereka bisa mengerjakan dengan semua strategi. Mereka punya strategi produksi. Mereka punya strategi untuk punya perusahaan ini bisa meningkat. Mereka tidak butuh Tuhan. Makanya Tuhan angkat sama kamu dan saya. Tuhan angkat ini jemaat yang bodoh ini supaya mempermalukan mereka. Makanya terjadi begitu. Ini kebablasan. Bukan tetap stay dengan Tuhan. Mereka juga ikut. Akhirnya mereka juga terjerumus dalam budaya hedonismenya metropolitan Korintus. Terbawa mereka. Terbawa dengan budaya yang ada di Korintus. Lanjut, 2, 3. Dipilih Bapa untuk apa? Karena orang di Korintus merasa kuat. Mereka tidak butuh sesama. Mereka tidak butuh Tuhan. Makanya kamu lihat tadi di dalam itu video. Agama yang kuat di situ adalah pagan. Paganisme itu kakak. Adalah satu kepercayaan menyembah kepada lebih daripada satu Tuhan. Mereka menyembah bulan, bintang, matahari. Mereka menyembah dewa-dewa. Ada dewa Artemis di situ. Ada dewa kesuburan namanya Artemis di situ. Mereka untuk bisa kesuburan mereka bersetubuh di depan patung. Itu pagan. Dan itu begitu kuat di Eropa supaya Anda tahu. Sangat kuat di Eropa, di seluruh Eropa. Termasuk di Korintus. Jadi mereka bilang kami tidak butuh Tuhan. Kamu lihat tadi kan cerita itu video. Bahwa akar satu pengetahuan, ilmu pengetahuan yang namanya, bidang pengetahuan namanya filsafat. Itu lahirnya itu di Korintus. Filsafat itu diri sendiri nomor 1 Pak. Semua filsuf-filsuf lahirnya di mana? Korintus kakak. Semua ahli-ahli seperti Plato, seperti siapa Aristoteles. Semuanya dari mana? Semua lahirnya dari situ. Gila. Coba lihat sebelah kiri kanan. Hati-hati kakak. Itu kuat semua. Dan ketika kamu menjadi kuat, sama seperti orang dunia, jangan sampai kau melupakan penciptamu. Kau akan rubuh turun nanti. Ayat yang ke-28, 23. Dan apa yang tidak terpandang bagi dunia dipilih Bapa, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Bapa untuk apa? Gila ya. Jadi Bapak punya tujuan jelas buat kamu dan saya. Kenapa kamu yang dulunya tidak apa-apa atau sekarang kamu merasa, beta nih kuliah, nih tahu besok jadi apa? Nanti jadi manusia.
Jadi orang tenang saja. Karena yang tua ini akan pensiun, yang tua ini akan mati. Kamu yang muda akan ganti. Setuju, katakan amin. Jadi santai saja bro, sis. Semua tinggal tunggu waktunya. Terlalu sibuk dengan kau punya hidup. Ingat, kuliah itu baik. Tapi kuliah itu bukan untuk membuat engkau cepat dapat kerja. Salah. Kuliah itu adalah tempat untuk kamu. Kamu kuliah untuk apa? Membuka peluang sebesarnya untuk kamu bisa dapat kerja. Membuka peluang. Baru membuka peluang. Bukan keluar-keluar langsung dapat kerja. Keliru. Jadi, tak usah kuliah. Terserah. Mau kuliah, silakan. Sonde kuliah, juga silakan. Karena ujung-ujung juga duit, hitung uang. Ujung-ujung juga cari makan. Makan. Sama kayak anak-anak di pasar Oiba dan pasar Impres. Dorong kereta. Tanya sekolah, SD sa. Kenapa tidak lanjut? Sekolah percuma. Kau ujung-ujung juga cari duit kakak. Maka kamu lihat itu katompu saudara nanti. Dong dari jam 5 pagi kakak dong sudah dorong kereta di Oiba kakak. Dorong tanya itu kakak Martin itu pernah tuh. Dorong kereta kiri kanan di Oiba itu kakak. Jam 9, setengah 9 itu. Atau jam 8 pagi kamu lihat itu sudah jajar di depan pasar Oiba. Di depan jalan itu kakak. Berjajar bukan lagi ini auto pick up. Sekarang sudah jajar ini kereta. Berjajar. Kamu tahu itu dong su bikin apa? Su hitung duit kak. Itu su hitung uang tuh 2000, 10, 20, 50. Maka dari paling rendah dong bilang tuh 200 sampai 500 ribu. Dari jam 5 sampai jam 8 setiap hari. Lu kuliah. Saya bukan untuk membuat kamu ini ya, tidak ya. Tidak. Tapi tetap semangat kuliah, amin. Karena kuliah itu membuka peluang untuk kamu bisa mendapatkan pekerjaan. Begitu. Amin. Nah, jadi untuk meniadakan yang tidak berarti, Bapak angkat yang tidak punya arti ini. Sekarang mungkin kau jadi mahasiswa, tidak punya arti. Hanya orang bilang ini, apa kerja di mana adik? Mahasiswa. Oh, mahasiswa. Masih mahasiswa. 5 tahun lagi, 6 tahun orang tanya, su kerja kok adik? Masih mahasiswa. Hawi, masih. Teman, hari ini mungkin orang anggap remeh sama kamu. Datang, panggil, las-las, campur-campur, ya toh, jalan, cuci-cuci motor, ini. Siapa yang tahu kampung hidup 5 tahun akan datang? Siapa yang tahu kampung hidup 1 tahun atau mungkin 2 bulan ke depan? Kamu jadi apa? Tidak ada yang tahu kakak. Makanya kenapa kamu harus mendekatkan dirimu kepada penciptamu? Kamu lihat itu bahasa. Kamu dipilih untuk mempermalukan. Kamu dipilih untuk membuat apa? Kamu dipilih, kamu dipanggil, kamu dipilih, kamu dipanggil. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa dipilih? Bagaimana saya bisa dipanggil? Kalau saya harba biru, saya mendukakan dia, saya menghujat dia, saya mendustai dia. Bagaimana dia pilih saya untuk mempermalukan yang bodoh, yang kuat, yang pintar, yang punya pengaruh? Jadi sekarang ini tidak punya apa-apa tuh jangan sombong. Sonde punya apa-apa aja sombong. Coba lihat sebelah kiri kan munafik dong, ini sombong. 1, 2, 3. Ini tidak punya apa-apa, ini sombong sekali. Anda ini belum pantas jadi disebut jemaat Korintus. Karena jemaat di Korintus itu tidak ada apa-apa dekat dengan Tuhan. Sudah punya apa-apa baru dia lupakan Tuhan. Kalau kamu belum apa-apa sudah lupakan Tuhan. Apalagi sudah punya apa-apa. Bukan lupakan. Hai. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Kayaknya kita memang harus bertobat dengan sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Iya. Karena belum ada apa-apa saja sudah lupakan Tuhan. Frankie sudah melupakan Tuhan. Sudah mulai sombong. Marina sudah mulai sombong.
Ya Frankie bilang, saya punya tugas berat di sini. Bangun pagi saya harus membersihkan mesbah. Saya harus betul-betul mempersiapkan mesbah supaya orang yang doa bagus. Ini saya ini. Kalau sedikit malaikat sudah tempeleng lu di sana. Ya toh? Ada orang yang berpikir, ini belum ada apa-apa nih. Tapi tidurnya sampai siang bolong. Itu juga sombong. Kenapa dia merasa, saya sudah capek kerja. Saya capek. Saya harus tidur supaya saya pun badan naik. Supaya saya punya tubuh ini fisik kuat lagi. Itu sombong. Belum ada apa-apa, saya sudah sombong ini. Harusnya kan lu bangun pagi, lu berdoa, lu sukacita, lu baca firman, kapan ini tidur. Coba lihat sebelah kiri kamu. Tahu diri sedikit, soalnya ada apa-apa, justru sombong sekali. 1, 2, 3. Ngomong kuat, 1, 2, 3. Iya. Malas doa itu sombong. Malas baca Alkitab itu sombong. Artinya apa? Anda tanpa sadar di bawah alam bawah sadar Anda itu sudah ada satu kekuatan yang namanya pemikiran bahwa kamu tidak butuh Tuhan. Makanya tidak ada semangat untuk baca Alkitab, tidak ada semangat untuk berdoa, tidak ada semangat untuk datang tepat waktu dalam beribadah. Kenapa? Alam bawah sadar Anda itu sudah punya sesuatu yang mendorong kamu. Makanya fisik kamu di dalam alam sadar kamu melakukan sesuatu yang tidak kamu sadari. Karena alam bawah sadar kamu sudah mengarahkan kamu untuk menentang yang maha tinggi yang hidup itu. Dengan ketidaktaatan kamu, dengan ketidakseriusan kamu, dengan ketidaksungguh-sungguhan kamu, tanpa kamu sadar. Dengan apa? Kamu membangun pemikiran kamu sendiri. Begitu kakak. Jadi kesombongan ini menggeliatnya luar biasa. Sudah ada perpecahan, ada pertikaian, ada permusuhan, ada kerusakan total antara engkau dengan bapamu, engkau dengan sesamamu, kerusakan total seluruh hidup kamu. Bapa sudah berjuang mati di Golgota, menderita sedemikian rupa, mengampuni kamu yang percaya kepada dia dengan sungguh-sungguh. Lu tetap ada dalam posisi belum benar-benar merdeka. Rusak, tetap rusak total. Oleh karena itu, masih ada waktu. Selama masih ada nafas hidup yang Bapa beri buat kamu. Artinya dia masih memberi kesempatan buat kamu dan saya untuk berubah. Maka berubahlah dengan pembaruan akal budimu. Sebab dia mau pakai kamu untuk mempermalukan yang kuat. Dia mau pakai kamu untuk mempermalukan yang punya pengaruh. Dia mau pakai kamu untuk mempermalukan mereka yang merasa diri bahwa dia seorang teolog yang besar. Dia doktor, dia PhD teologi. Kamu tidak sekolah teologi, tapi kamu bisa mempermalukan mereka yang merasa diri orang-orang yang punya titel yang banyak. Karena banyak orang yang merasa diri dia punya titel, dia merasa diri dia paling pintar. Padahal Alkitab saya dia tidak baca sampai habis. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, hati-hati. Ada amin? Sampai sini Anda bisa nangkap? Bisa nangkap teman-teman? Jangan sampai seperti jemaat di Korintus. Belum ada apa-apa, ikut Tuhan. Sonde ada apa-apa, cari Tuhan. Tidak miliki apa-apa, cari Bapa. Sudah punya, tinggalkan Bapa. Kalau kamu di sini belum ada apa-apa, tidak mau ikut Tuhan. Fokus cari uang, fokus cari ini. Coba lihat sebelah kiri kanan. Semakin kau kejar uang, uang itu tidak akan pernah kau dapatkan. 1, 2, 3. Semakin lu kejar untuk lu supaya punya uang yang banyak dan kaya raya, lu akan pernah bisa kaya raya. Supaya lihat tuh ilustrasi tuh, ada satu orang berlari di depannya dia tuh uang, tapi uangnya itu ada satu kayu di depan kepala, taruh di dia. Dia kejar saja ini uang tidak pernah dapat. Lu banting tulang-tulang dibanting-banting. Jam doa kurang, jam baca Alkitab kurang, datang tidak tepat waktu, tidak serius dengan Bapa, tidak punya waktu sharing, tidak bisa mau penginjilan dengan orang, tidak mau mengajak orang untuk kamu datang untuk bisa berdoa bersama. Kamu pikir something dengan kamu. Kalau kamu mulai berpikir bahwa itu dia urusan dan Tuhan, something dengan kamu. Alam bawah sadar kamu sedang membawa kamu untuk tidak lagi peduli dengan bapamu, tidak peduli dengan sesamamu. Siapapun orang di sekeliling kamu, mereka itu jiwa yang harus diselamatkan. Setuju katakan amin. Mereka itu adalah pribadi lepas pribadi yang harus dibawa mengenal Bapa. Harus, yes. Ada amin? Jadi belum ada apa-apa toh? Jangan sombong.
Jadi Paulus hari ini memberi satu tulisan yang segar buat kamu dan saya, supaya kamu mengerti apa yang diinginkan Bapa. Ayat yang ke-29 kita baca sama-sama dan kita tutup. 2, 3. Supaya jangan ada yang tidak boleh ada orang yang membanggakan diri. Kenapa? Karena kamu harus tahu, kamu dari mana, kamu dari lompor mana, kamu dari kotor yang seperti apa, diangkat, dipilih, dibersihkan, dimuliakan, dibuat jadi punya pengaruh, dibuat menjadi kaya, dibuat menjadi orang-orang yang punya integritas. Karena Bapa saya. Bukan karena hebat dan kuatnya kamu. Setuju, katakan amin. Ayat yang ke-31. 2, 3. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah. Siapa yang mau bermegah, artinya ini kalau bahasa kasarnya mau sombong, dia sombong di dalam Tuhan. Artinya apa? Dia sudah bisa sombong tuh. Kau yang punya Tuhan, yang kasih Tuhan, yang berkati dia Tuhan, yang buat dia jadi sukses Tuhan, yang bikin dia jadi orang baik Tuhan, orang sukses Tuhan. Jadi mau bermegah, bermegah di dalam Tuhan. Artinya apa? Lu tahu bahwa semua yang lu miliki, semua yang lu peroleh, itu berasal daripada Bapa. Sekali lagi, katakan sebelah kiri kanan. Kesombongan hanya membuat engkau mendustai Roh Kudus. Kesombongan hanya membuat engkau mendukakan Roh Kudus. Kesombongan hanya membuat engkau menghina Roh Kudus. Kesombongan hanya membuat engkau menghujat Roh Kudus. Ada amin? Tundukkan kepalamu.